Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai The Punic Project pada chapter 31 sampai 35. Oke, sebelumnya kita memperkenalkan member kita dulu. Yang pertama ada saya, yaitu JSKL Agna Saputra dengan NIM 102022 300416. Berikutnya dengan saya Dido Arya Jayanata dengan NIM 1020222370. Selanjutnya ada saya Firdaus Alhamid dengan NIM 102022 300403. Ini ada saya Sanaditya Susana dengan NIM 10202309. Selanjutnya ada Joshua Emmanuel Pasaribu dengan NIM 10202321. Kita akan masuk ke chapter 31, yaitu mengenai membangun development pipeline pada studi kasus transformasi teknis menuju budaya DevOps di perusahaan Parts Unlimited. Selanjutnya ada latar belakang permasalahan di perusahaan Parts Unlimited. Yang pertama, proyek Punic ini mengalami kegagalan berulang saat rilis, yang menyebabkan kerugian besar dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Yang kedua, proses deployment sangat manual, lambat, dan tidak terdokumentasi dengan baik. Yang nomor tiga, terjadi silo antar departemen, yaitu development, QA, dan operation, yang bekerja tanpa koordinasi efektif. Yang keempat, setiap kali ada perubahan, brand sebagai ahli tunggal ini menjadi bottleneck karena semua bergantung padanya. Yang kelima, akibatnya perusahaan sering mengalami downtime, delay, dan konflik antar tim. Nah, di sini ada turning point-nya, yaitu setelah mandat dari Steve, CEO si perusahaan ini, Bill Palmer ini membentuk tim SWOT lintas fungsi, yang dinamai Project Unicorn sebagai simbol perubahan dan harapan baru. Fokus utamanya adalah memetakan ulang seluruh alur deployment. Kemudian ditemukan lebih dari 300 langkah manual, jauh lebih kompleks dari dugaan awal. Nah, ini awalnya muncul pemikiran system thinking dalam organisasi. Kemudian ada beberapa tokoh dan perannya, yaitu Bill Palmer, yaitu pemimpin tim SWOT yang strategis, kemudian memulai berpikir sistemik. Kemudian Chris Allers, yaitu pimpinan dev, yang awalnya skeptis menjadi kolaboratif. Kemudian ada Brand, yaitu ahli teknis, yaitu pemegang knowledge kritis dan bottleneck. Kemudian William Mason sebagai direktur QA, yang memiliki karakter analitis berbasis data. Kemudian ada Patty, yaitu dokumentator proses, yang memiliki karakter teliti, metodis, dan agen perubahan. Lanjut ada problem dan konflik utama. Ada perbedaan persepsi kompleksitas, yaitu Brand mengira 20 langkah saja. Kemudian William menghitung, ternyata ada lebih dari 100. Kenyataannya, ada lebih dari 300 langkah. Selanjutnya, kurangnya visibilitas. Tidak ada yang memahami proses secara end-to-end. Lalu, silo organisasi antara Dev, QA, dan Ops ini bekerja secara terpisah, yang menyebabkan miskomunikasi dan blame culture. Kemudian, tantangan otomatisasi, yaitu transformasi dari proses manual menuju pipeline otomatis terasa mustahil. Ada juga konflik ideologis, yaitu visi Eric yang diusulkan mengenai 10 deploys a day. Awalnya ini ditolak karena dianggap gila. Perubahan menuju deployment pipeline. Pertama ada value stream mapping, yaitu Patty memimpin pemetaan proses dari kode commit hingga production. Lanjut ke identifikasi bottleneck. Brand dan William mengungkap sumber delay dan errornya. Lanjut standarisasi lingkungan, yaitu tentang gagasan common build prosedur mulai diterapkan. Lanjut kolaborasi lintas fungsi antara Dev, QA, dan Ops mulai duduk bersama untuk memecahkan masalah. Yang terakhir ada arah ke otomatisasi, yaitu persiapan menuju continuous integration dan deployment. Relevansi kasus antara project management dan DevOps, yaitu pendekatan VM, Bill melakukan defense scope dan acquire project team. Untuk pendekatan DevOps-nya, yang menerapkan the first wave flow, yaitu fokus pada aliran kerja cepat dan tanpa hambatan. Kemudian pergeseran budaya dari koordinasi antar tim menjadi kolaborasi lintas fungsi. Jadi bab ini menandai integrasi nyata antara manajemen proyek dan rekayasa proses DevOps. Kemudian area PMBOK yang relevan, yaitu scope management, aktivitas requirement, dan defense scope terdapat pada pemetaan semua langkah di deployment. Kemudian human resource management, aktivitas acquire project team terdapat pada pembentukan tim, SWOT, dan lintas fungsi. Kemudian ada integration management, aktivitas develop project plan terdapat di diskusi common build prosedur. Kemudian risk management, aktivitas identify dan mitigate risk terdapat pada risiko error akibat proses manual identifikasi dan dikurangi. Nah, lesson learned-nya adalah yang pertama, visibilitas adalah kunci. Ini tidak bisa memperbaiki sistem yang tidak terlihat. Jadi, kegagalan komunikasi di tingkat eksekutif ini menyebabkan masalah alokasi sumber daya dari brand. Kemudian, kolaborasi nyata di pengembangan, dev, penjaminan kualitas, QA, dan operasi harus bekerja bersama, bukan hanya berkoordinasi. Krisis menghancurkan dinding silo fungsional. Lanjut, standarisasi ini adalah kesempatan. Jadi, konsistensi lingkungan antara ketiganya ini menghasilkan stabilitas dan efisiensi yang mencegah brand menjadi single point of knowledge atau sumber masalah. Selanjutnya ada quick wins ketika diperlukan intervensi segera untuk mengatasi bottleneck dan mengurangi unplanned work yang akan mengungkap ratusan langkah manual yang bisa diotomatisasi. Kemudian leadership shift, yaitu kemungkinan harus berubah dari reaktif menjadi strategis dan visioner. Kesimpulannya, yang pertama di chapter ini itu adalah awal revolusi DevOps di Parts Unlimited. Yang kedua, fokus berpindah dari perbaikan teknis ke perbaikan sistemik dan budaya. Yang ketiga, kolaborasi lintas fungsi menjadi fondasi pipeline modern. Yang keempat, menunjukkan integrasi nyata antara project management dan thinking dan DevOps. Jadi, transformasi ini bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang bagaimana manusia dan proses bersatu untuk menciptakan aliran kerja yang bernilai. Untuk chapter selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya di chapter ke-32, ini membahas tentang proyek Unicorn dan juga krisis brand.
Di mana untuk proyek unicorn-nya sendiri itu karena perusahaan berfokus pada meningkatkan profitabilitas dan kinerja, sehingga perusahaan butuh sumber daya untuk bagaimana caranya survive. Jadi mempromosikan banyak fitur yang berdampak langsung pada pendapatan. Lalu dari segi krisis brand, itu fokusnya pada perseteruan politik terkait sumber daya kunci, yaitu si brand. Dan bagaimana hal itu menghambat keberhasilan proyek. Selanjutnya di sini tokoh kunci utamanya itu ada Bill Palmer, pemimpin dari proyek Unicorn. Alasan karakternya itu protektif terhadap tim, tapi dia berani. Lalu Brent Geller itu ahli teknis, pengetahuannya sangat luas, tapi rentan untuk diambil ke proyek-proyek lain. Lalu ada Wes Davis, itu direktur distribusi teknologi, karakternya itu pemegang knowledge kritis dan juga bottleneck. Lalu Sarah Moulton, pengawas retail, karakternya itu ambisius, politis, tapi cenderung bertindak untuk keuntungan pribadi. Lalu ada Dick Landry, itu chief finance officer, berorientasi pada agenda politik, dewan, dan juga ambisius. Oke, latar belakang permasalahannya pertama di sini perjuangan mempertahankan sumber daya kunci atau brand untuk proyek unicorn dari intervensi politik eksekutif. Yang kedua, perebutan prioritas antara kebutuhan operasional mendesak si proyek unicorn dan agenda politik proyek talon. Yang ketiga, secara sepihak dan rahasia merek brand ke proyek talon sehingga mengancam keberhasilan proyek unicorn. Nah, evidence pertama ini ketergantungan dan kendala berkaitan sama project resource management. Jadi konteksnya ketika Bill tidak dapat menemukan brand di tempat kerjanya, Bill nanya ke Wes, di mana brand? Apakah dia sedang memperbaiki sesuatu? Kita hanya punya 2 minggu sampai Thanksgiving, dan brand memegang kunci untuk fungsionalitas utama yang kita butuhkan agar proyek unicorn bisa berhasil. Kutipan ini secara eksplisit mengidentifikasi brand sebagai kunci dalam proyek DevOps. Berarti brand adalah kendala atau constraint system. Pengakuan Bill menunjukkan kegagalan dalam proyek resource management dalam konteks ketergantungan tunggal pada suatu individu untuk proyek strategis, menjadikan proyeknya sangat rentan. Yang kedua itu pelanggaran protokol, berkaitan sama knowledge area-nya, communication sama stakeholder. Konteksnya, di sini Wes menjawab pertanyaan dari Bill. Saya tidak yakin Bill. Yang saya tahu, Dick Landry memanggilnya untuk pekerjaan darurat Dewan. Itu disebut project talent. Saya belum tahu detailnya, tapi dia ditarik langsung dan dia tidak membahas telepon saya lagi. Sini kegagalan communication manajemennya, brand yang seharusnya fokus pada unicorn ditarik oleh manajemen senior tanpa pemberitahuan resmi atau persetujuan dari Bill sebagai manajer proyek. Sehingga komunikasi lumpuh total. Lalu kegagalan dari segi stakeholder-nya, Dick dan Sarah sebagai power stakeholder bertindak di luar protokol operasional mereka. Mereka memprioritaskan agenda politik proyek talon di atas prioritas bisnis yang ditetapkan, yaitu proyek unicorn. Selanjutnya, benturan prioritas strategis berkaitan sama communication management. Di konteksnya adalah refleksi Bill setelah menyadari bahaya dari proyek talon. Jika brand ditarik begitu saja untuk mengerjakan proyek talon yang rahasia, maka proyek unicorn akan benar-benar tenggelam. Dewan berjanji tidak akan melanjutkan pembagian perusahaan sampai akhir kuartal. Mereka pasti sudah kehabisan kesabaran dan sekarang mengancam pekerjaan kita. Pertarungan antara kebutuhan operasional yang rasional melawan kepentingan politik untuk proyek talon. Bill menyadari bahwa politikus eksekutif telah mengabaikan prioritas perusahaan dan justru mengejar rencana cadangan yang egois, yang secara langsung membunuh inisiatif yang seharusnya menyelamatkan perusahaan. Hal ini memperkuat perlunya kepemimpinan DevOps yang berani menantang dan melindungi alur kerja dari campur politik yang merusak. Ini area kelompok yang relevan, yang berada ada project resource management, aktivitasnya itu estimate resource, acquire resource, dan juga control resource. Buktinya di kegagalan mengelola kendala. Lalu project stakeholder management itu aktivitasnya di plan stakeholder engagement. Bukti di chapter ada konflik politik. Lalu communication management itu aktivitasnya di plan communication management. Buktinya ada di chapter kesenjangan informasi kritis. Relevansi kasus project management versus DevOps. Dari segi pendekatan manajemennya, Bill berupaya menerapkan disiplin PM dasar seperti define scope dan acquire project team, seperti mengalokasikan brand ke unicorn untuk mengendalikan proyek. Lalu pendekatan DevOps-nya, kasus ini melanggar secara fundamental the first way flow yang mengharuskan fokus pada aliran kerja yang cepat, tanpa hambatan, dan melindungi kendala atau di constraint. Lalu inti masalahnya, konflik ini menunjukkan bagaimana koordinasi antar tim yang harus digantikan oleh kolaborasi lintas fungsi untuk memastikan nilai dapat disampaikan. Bab ini menggarisbawahi perlunya integrasi antara manajemen proyek dan prinsip rekayasa proses DevOps agar proyek strategis dapat berhasil disampaikan. Lesson learn-nya kegagalan komunikasi di tingkat eksekutif, predikator Shera menyembunyikan masalah alokasi brand, menegaskan bahwa visibilitas penuh atas pergerakan sumber daya kritis adalah imperatif. Krisis brand membuktikan bahwa koordinasi silo antara pengembangan QA dan operasi tidak memadai, sehingga mendorong kolaborasi penuh untuk memastikan integrasi alur kerja. Jadi developer itu tidak secara sepihak memaksakan pekerjaan ke operasi.
mengalihkan paksa brand menuntut intervensi segera. Secara proaktif mengatasi bottleneck brand untuk mengurangi pekerjaan yang tidak terencana. Lalu peran aktif kepemimpinan harus berubah dari sekedar memadamkan api menjadi strategis dan protektif, melindungi alur kerja unicorn dan mengidentifikasi kendala dari ancaman politik eksekutif yang tidak rasional. Masuk ke kesimpulannya, yang pertama, chapter 30 ini adalah puncak konflik prioritas politik eksekutif untuk proyek talon secara langsung mengancam keberlangsungan alur nilai atau flow proyek unicorn. Yang kedua, menggeser fokus dari pertarungan antar manajer ke perlindungan kendala atau di constraint si brand tadi dari sumber daya kritis. Lalu menggarisbawahi perlunya integrasi disiplin antara project management dan first way of DevOps atau flow untuk mengatasi disfungsi organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada chapter 33 di mana inovasi di bawah tekanan, boleh di next. Nah, di chapter 33 ini terdapat latar belakang masalah yang dimana yang pertama terjadinya bottleneck ya kinerja yang menyebabkan proses analisis dan promosi ini menjadi lambat sehingga peluncuran sistem secara penuh tidak bisa dilakukan dengan penuh. Nah, yang berikutnya ada kendala di mana kendala anggaran seperti penambahan server dalam jumlah besar yang membutuhkan biaya lebih dari $1 juta. Yang terakhir ada manajemen di mana si manajemen belum sepenuhnya meyakini bahwa Unicron akan memberikan dampak nyata bagi perusahaan ini. Boleh di next. Nah, di sini ada relevansi kasus di mana pada Project Management Phase Development Ops, di mana pendekatan PM-nya itu Wes dan John masih menerapkan prinsip Project Management dengan fokus pada pengendalian biaya, risiko, serta keamanan sistem, di mana memastikan proyek tetap stabil dan sesuai tujuan bisnis. Berikutnya ada pendekatan DevOps, di mana menerapkan the freeway flow, yang pada fokus pada otomatisasi development, pemanfaatan cloud computing, dan kolaborasi lintas fungsi antar tim teknis, operasi, dan marketing untuk mempercepat aliran kerja dan menghasilkan nilai bisnis nyata. Nah, di sini tuh ada pergeseran budaya yang dimana dari koordinator antar tim menjadi kolaborasi lintas divisi. Dan berikutnya itu pada bab ini menandai integritas nyata antara manajemen proyek dan praktik DevOps. Boleh next. Nah, di sini ada evidensi pertama yaitu efisiensi anggaran di mana project cost management. Di mana pada chapter 3 ini si Wes menolak solusi penambahan 1000 server karena akan menelan biaya $1 juta untuk mencari alternatif efisiensinya itu melalui cloud computing. Nah, ini mencerminkan penerapan project cost management khususnya pada aktivitas control cost dan tim ini menunjukkan pengaliran biaya dengan menolak solusi mahal dan mencari opsi yang lebih hemat yaitu pemanfaatan cloud computing sebagai alternatif infrastrukturnya. Boleh di next. Yang berikut evidensi yang kedua yaitu mitigasi resiko kinerja di mana project reset management ini terdapat pada chapter 33 yaitu tim mengidentifikasi resiko performa di mana code berjalan 50 kali lebih lambat dan mitigasinya dengan solusi inovatif berbasis code. Nah, di sini tuh adalah contoh nyata dari risk management yang dimana aktivitas identify risk dan plan risk response di mana alih-alih panik tim merancang solusi inovatif berbasis code untuk mengatasi resiko performa. Boleh di next. Nah, di sini ada evidensi yang ketiga di mana validasi kualitas hasil project quality management. Pada chapter ketiga ini juga Maggie melakukan kampanye promosi uji coba skala kecil untuk memastikan sistem Unicorn memberikan hasil bisnis nyata sebelum dirilis penuh. Dan di sini tuh mencerminkan praktik kontrol quality dalam project quality management, di mana tim melakukan pengujian hasil output dalam skala kecil untuk memastikan sistem memenuhi tujuan bisnis sebelum diluncurkan sepenuhnya. Boleh next. Nah, di sini ada area PM block yang relevan, di mana knowledge areanya ada project cost yang tadi kita sudah bahas, dan ada project risk management dan project quality management, di mana aktivitas pada cost management itu estimate cost dan control cost, yang terdapat pada bukti di chapter kendalaan anggaran infrastruktur. Nah, berikut ada project risk management, yaitu aktivitasnya identify risk, plan risk responses, dan implementasi risk response yang dimana terbukti pada chapter yaitu risiko performa sistem. Berikut ada quality management yaitu plan communication management di mana validasi buktinya di chapter ini yaitu validasi kualitas melalui uji coba. Boleh next. Di sini ada lesson learned di mana fokus pada bootline kritisnya itu performatif pada kemampuan melindungi sumber daya kunci seperti brand agar bisa berfokus menyelesaikan hambatan teknisi utama tanpa gangguan. Berikut ada memanfaatkan keterbatasan di mana tekanan biaya dan performa justru mendorong tim menemukan solusi kreatif melalui pemanfaatan code yang lebih efisiensi. Dan yang terakhir ada validasi nyata di mana pentingnya direncanakan karena proyek mereka memang berjalan dengan baik dalam isolasi, tetapi mereka tidak memikirkan bagaimana kesuksesan mereka bisa membebani sistem lain. Boleh next. Nah, di sini ada kesimpulannya di mana pada chapter ini menegaskan bahwa keberhasilan proyek lahir dari fokus, kolaborasi, dan inovasi berkelanjutan. Dan selanjutnya itu ada solusi yang didapatkan yaitu cloud menjadi terobosan utama untuk efisiensi biaya dan peningkatan kinerja sistem. Dan yang ketiga itu adanya kolaborasi lintas fungsi antara si brand, Wes, Maggie, dan John untuk mempercepat pengambilan keputusan. Dan yang keempat itu menunjukkan integritas nyata antara project management, learning thinking, dan DevOps. Dan yang terakhir itu kesimpulannya adalah eksperimen uji coba yang dilakukan oleh Maggie membuktikan nilai bisnis nyata dari inovasi teknis. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya di chapter 34 ini ada produk kesuksesan. Jadi masalah dimulai tepat di hari Thanksgiving ketika promosi email Unicorn Project.
Nah, promosi ini terlalu sukses sehingga ada lonjakan traffic ke website begitu masif sampai sistem e-commerce perusahaan down. Jadi yang harusnya melayani customer, dia malah bikin customer kesusahan gitu. Nah, hal tersebut menyebabkan tim untuk segera melakukan emergency severance one call, menambah server dalam rotasi, dan mematikan fitur-fitur yang membutuhkan terlalu demanding. Bahkan mereka juga mempertimbangkan untuk mematikan sistem rekomendasi real time mereka yang telah mereka buat susah payah. Jadi next. Nah, Bill memanggil seluruh tim ke kantor pada Black Friday. Manajer toko memiliki kesulitan dalam menangani volume permintaan dari promosi unicorn project tadi. Nah, untuk mengatasi masalah ini, tim meluncurkan halaman web bagi staf toko untuk memasukkan kode promosi kupon guna mengotomatisasi pengiriman silang dari gudang. Mereka juga membuat formulir baru di halaman web akun pelanggan untuk mengirimkan barang-barang langsung ke mereka. Alhasil, penjualan di toko dan web mencapai rekor. Dan kata Steve Palmer, dia sangat senang akan hal ini. Jadi next. Nah, kejadian di sini ada Sarah Moulton, itu dia SVP dari Retail Operations. Dia mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia skeptis terhadap proyek unicorn sejak awal, dan sekarang keraguan itu seolah terbukti. Gitu. Dia juga mengeluhkan bahwa kompetitor mereka itu sebenarnya udah punya layanan custom built to order kits, sesuatu yang dia inginkan dari bertahun-tahun lalu. Nah, si Wes, dia menemukan lokasi yang dapat memungkinkan pelayanan tersebut, sehingga ia bersama Bill dan Patty untuk menginginkan proposal terkait hal tersebut gitu. Nah, Steve menyetujui proposal karena itu bisa menyimbangi komputer di dalam waktu 90 hari. Dan di sisi lain, si Sarah menolak karena terdapat risiko yang tinggi dan meminta untuk persetujuan dari Bob. Nah, Steve tidak memiliki respon dari Sarah dan meminta untuk mengikutinya atau resign saja. Jadi next. Di sini ada relevansinya, itu di aspek project management, ada impact assessment dari project unicorn terhadap infrastruktur existing, kemudian ada resource allocation dalam situasi krisis, kemudian ada stakeholder management, yang kita bisa lihat dari konflik dengan Sarah, kemudian ada risk management yang gagal, itu tidak mengantisipasi impact dari sukses besar. Kemudian di aspek DevOps, itu ada incident management dan response, yang itu ada severance 1 emergency. Kemudian ada capacity planning dan performance management, yaitu di web traffic overload. Kemudian ada infrastructure scalability, yaitu menambahkan server dengan manual. Kemudian ada dependencies antara sistem. Jadi next. Dan ini ada relevansinya dengan PMBOK, itu di project risk management. Jadi tim gagal mengidentifikasi risiko bahwa kesuksesan promosi unicorn justru bisa membuat seluruh sistem e-commerce collapse. Dan di project communications management, konflik dengan Sarah menunjukkan komunikasi yang buruk antara IT dan bisnis tentang kemampuan dan keterbatasan sistem. Dan di project stakeholder management, Sarah sebagai stakeholder kunci tidak dilibatkan dengan baik dalam perencanaan dampak dari unicorn project ini. Jadi next. Dan lesson learned-nya sini ada sukses tanpa rencana adalah bencana. Jadi kampanye marketing yang luar biasa sukses justru itu bisa membuat berantakan semua gitu karena sistem collapse, karena infrastruktur yang tidak siap menampung lonjakan traffic. Karena tidak ada proyek yang sendiri, jadi proyek unicorn itu memang berjalan dengan baik dalam isolasi gitu. Tapi mereka tidak memikirkan bagaimana kalau misalnya proyek mereka itu sukses dan mereka tuh nggak bisa bayangin dulu interdependensi antar sistem. Karena ada kelompokan tim itu penting. Konflik itu terjadi karena adanya ketidakpercayaan satu sama lain antar divisi. Jadi kesimpulannya itu di sektor 4 ini ada banyak hal yang seharusnya dipikirkan terlebih dahulu, namun setelah dampak terjadi baru ditangani. Untuk yang chapter 35 akan saya jelaskan, yaitu transformasi dan visi masa depan. Pada bab ini, itu menggambarkan titik klimaks sekaligus penutup perjalanan Bill Palmer di Park Unlimited setelah masa penuh krisis dengan Project Phoenix, merupakan perusahaan kini memasuki masa stabil dan sukses. Pada saat ini, Bill itu merenungkan perubahan besar dalam organisasi, yang dimana dari tim yang sebelumnya itu sering gagal menjadi organisasi yang tangguh, sekarang menjadi perusahaan atau organisasi yang sangat stabil. Next. Kemudian di sini ada peran tokoh kunci dan perannya. Yang pertama adalah Bill Palmer, yaitu pemimpin unicorn yang protektif terhadap tim dan juga berani. Ada Steve, CEO Park Unlimited, untuk analisis karakter itu dia visioner, berani mengambil risiko, memiliki pandangan yang strategis. Yang berikutnya ada Wes Davis, yang merupakan perannya itu direktur distribusi teknologi, analisis karakter, pemegang knowledge kritis, bottleneck. Kemudian ada Eric Reid, merupakan mentor dari Bill, ya, analisis karakter yaitu filosofis, keras, dan juga sangat berpengalaman. Kemudian ada Patty McKee, perannya itu Chief Finance Officer, dia itu tegas, praktis, pemimpin yang natural, mewakili operasional yang solid, dan berkoordinasi dengan hasil. Berikutnya Chris Allers, yang perannya adalah pengawas retail, dia itu kreatif, kolaboratif, dan juga fokus pada inovasi. Berikutnya ada John Peace, dia merupakan Chief Finance Officer, dia kolaboratif setelah berhasil mengintegrasikan keamanan dalam proses DevOps. Boleh di next.
Baik, yang berikutnya itu pada problem and conflict. Konflik pertama itu adalah konflik internal Bill. Waktu setelah masa sibuk penuh krisis, Bill merasa kosong karena tidak ada lagi insiden darurat IT. Bill tidak tahu apa yang dapat dilakukan lagi. Seperti contoh pada di chapter, ada bukti itu yaitu I can say that I miss all of the existence, but there are times now when I literally have nothing to do. Untuk yang konflik kedua itu konflik organisasi, perubahan struktur perusahaan di mana Sarah yang sebelumnya adalah CEO perusahaan, CEO perusahaan, keluar karena perbedaan visi dengan Steve. Dan setelah itu Steve menyadari bahwa model bisnis dan IT ini sudah tidak selaras lagi. Boleh next. Untuk yang berikutnya yang ketiga adalah konflik kepemimpinan. Steve menolak rekomendasi dari Bill untuk mempromosikan Chris sebagai CEO-nya yang baru, tetapi justru Steve ingin menjadikan Bill menjadi CEO-nya yang berada di perusahaan karena menurut Steve, Bill memiliki bakat atau ini yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut gitu. Jadi Bill tidak bisa hanya fokus di zona nyamannya aja, dan Steve ingin Bill itu keluar dari zona nyaman dia. Boleh di next. Yang berikutnya adalah relevansi dengan project management versus DevOps. Yang pertama adalah pendekatan project management. Bill dan Steve itu menerapkan integration dan risk manajemen untuk menyelaraskan tujuan bisnis dan IT, menjaga stabilitas serta efisiensi organisasi. Yang berikutnya ada pendekatan DevOps, mengusung the third way, continuous learning dengan eksperimen seperti Chaos Monkey untuk meningkatkan ketahanan sistem dan kolaborasi lintas fungsi. Ada pergeseran budaya juga dari manajemen proyek, pembelajaran berkelanjutan, dan kolaborasi lintas departemen. Jadi makna dari bab ini itu menegaskan sinergi antar project management dan DevOps dalam membentukkan organisasi yang adaptif dan juga inovatif. Next. Berikutnya ada area PMBOK yang relevan. Yang pertama ada Project Resource Management, Estimate Resource, Acquire Resource, Control Resource, dan bukti di chapter adalah kegagalan mengelola kendala. Berikutnya ada di Stakeholder Management untuk memanage stakeholder. Bukti di chapter itu Steve menyeimbangkan kepentingan dewan, bisnis, dan IT dalam restrukturisasi organisasi. Kemudian ada di Project Communication Management, yaitu dengan Plan Communication Management. Di sini kolaborasi lintas tim dari DevOps, Security, memperkuat transparansi, dan aliran informasi. Berikutnya ada di Project Integration Management. Di sini aktivitasnya direct and manage project work, monitor and control project work. Bill menyatukan fungsi bisnis dan IT untuk mencapai tujuan yang strategis dalam perusahaan. Yang berikutnya adalah Project Risk Management. Di aktivitasnya itu mengidentifikasi risk dan juga control risk. Dibukti di chapter itu eksperimen Chaos Monkey dan Evil Chaos Monkey untuk menguji ketahanan dari sistem. Boleh di next. Yang berikutnya ada lesson learned. Jadi yang pertama adalah IT dan bisnis tidak terpisah. IT bukan hanya fungsi pendukung, tetapi inti dari strategi bisnis modern. Kemudian ada continuous improvement adalah budaya dan bukan merupakan proyek. Transformasi tidak terhenti dalam kesuksesan proyek Phoenix, tetapi terus berkembang melalui improvement kata dan eksperimen yang berisiko. Kemudian ada pemimpin harus siap keluar dari zona nyaman. Bill menerima tantangan menjadi calon COO dan belajar hal baru di luar IT. Berikutnya ada kolaborasi lintas fungsi dan kunci transformasi. DevOps, Ops, Security, dan bisnis menjadi super tribe yang satu visi. Boleh di next. Untuk kesimpulan yang pertama, menggambarkan bagaimana the project ini berakhir bukan dengan kesempurnaan teknis, tetapi dengan transformasi budaya dan kepemimpinan. Yang kedua, integrasi antar bisnis dan IT yang dipimpin oleh Bill membuktikan pentingnya sinergi seluruh tim untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Eksperimen Chaos Monkey serta keterbukaan komunikasi antara stakeholder membantu organisasi beradaptasi cepat terhadap gangguan dan juga terhadap perubahan. Sekian mungkin dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.